Hal yang paling disukai dalam bekerja di KBRI Bukares? Uh, uh, Apa ya? Bentar. Nggak tahu. Apa ya? Agak susah. Halo. 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 Hai. Halo. 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 Hai. Halo. Nama saya Supri. Nama saya Indira, biasa dipanggil Dira. Nama saya Diki Israel Bagas Tanah Pitupulu. Nama saya Denis Sistiana. Saya Agus Tata Suprapta. Nama aku Ivia Nuradi Azari, biasa dipanggil Ivi. Nama saya Nathan. Nama aku Fajar. Nama saya Deza. 18 tahun. 2 tahun jalan 3 bulan. 2 tahun 1 bulan. 1 tahun 5 bulan. 23 tahun lebih. Aku sudah magang di KBRI Bukares selama 1,5 bulan. 4 tahun. 2,5 tahun. Baru sebulan. Sekarang di fungsi ekonomi dan politik. Saya di fungsi administrasi. Di fungsi ekonomi. Saya sekarang berada di fungsi politik. Pensosbud. Saya sekarang di konsuler. Fungsi protokol dan konsuler. Saya di posisi administrasi umum dan operator barang milik negara. Sebagai intern. Saya anak magang fungsi ekonomi. Sebelumnya saya di politik dan konsuler dan pensosbud. Membuat laporan, memantau berita, dan membantu pelaksana fungsi dalam kegiatan sehari-hari. Semua urusan tentang keuangan sama kepegawaian. Memenuhi permintaan pusat maupun counterpart tentang data-data ekonomi. Jadi kerjanya nggak cuma buat laporan doang nih, tapi salah satu kerjanya juga yaitu membangun koneksi kepada counterpart yang ada di negara setempat untuk mendukung perdagangan ekspor maupun impor dari Rumania, Moldova ke Indonesia. Fungsi politik itu ada bidang keamanan, politik, hukum, dan pertahanan. Jadi setiap hari kami menganalisa dan memantau situasi terkini di negara akreditasi, dan tugas lainnya seperti mencari dukungan untuk pencalonan Indonesia, termasuk mengorganisir pertemuan-pertemuan dan menerima kunjungan dari pejabat Indonesia. Promosi budaya, pameran, festival, ya penampilan budaya Indonesia. Bikin laporan mingguan, laporan khusus, nota dinas, dan lain sebagainya. Tugas kalau di fungsi Protkons itu untuk di konsulernya sendiri itu sebenarnya mengerjakan hal-hal yang sifatnya keimigrasian dan kekonsuleran. Misalnya kalau keimigrasian itu kita nerbitin paspor, terus kemudian proses permohonan visa untuk orang asing yang mau ke Indonesia. Kemudian untuk yang sifatnya konsuleran itu kita ngurusin WNI misalnya ya. Sebenarnya lebih ke siklus hidup manusia dari lahir sampai mati. Jadi yang lahir kita catat kelahirannya, kita bikin surat keterangan kelahiran. Kemudian yang mau menikah, terus dia setelah menikah dia melaporkan, kita catat. Kemudian sampai yang sudah meninggal, misalnya bikin surat keterangan untuk kematian, untuk nanti bisa dipakai di Indonesia maupun mungkin kalau dibutuhkan di tempat tinggal ini. Lebih ke inventory ya, barang-barang yang ada di KBRI Bukares, memastikan semuanya berada di ruangan yang benar sesuai dengan yang ada di sistem. Membuat laporan khusus dan laporan mingguan, membantu menerima tamu dan mengangkat telepon, membuat visa dan melakukan pelayanan masyarakat kepada WNI maupun WNA yang ingin membuat visa, menghadiri atau mengikuti pertemuan-pertemuan dengan pebisnis. Suka duka, tidak ada duka, hanya suka. Sukanya yang pertama ya bertemu para stakeholder maupun counterpart seperti orang-orang penting di suatu instansi untuk mempromosikan Indonesia dan produk-produk Indonesia supaya mereka lebih tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia. Dan yang kedua, suka dukanya itu lebih terbuka wawasannya terhadap dinamika stabilitas ekonomi di Rumania, Moldova, dan Indonesia. Karena kebetulan saya juga bermain saham, jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tersebut juga menjadi faktor penting dalam perdagangan saham tersebut. Jadi 1-2 terlampaui sih. Sukanya karena saya di fungsi politik, jadi saya sering bertemu dengan counterpart atau pejabat-pejabat tinggi. Seperti terakhir saya mendampingi Home Staff untuk menghadiri acara webinar
yang dihadiri oleh PM Rumania. Lalu dukanya mungkin sejak Perang Rusia banyak pertemuan yang dilakukan Presiden Rumania atau banyak sekali kejadian-kejadian geopolitik, jadi kami harus sering mengirim laporan-laporan ke Indonesia sebagai informasi. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Meskipun ya ada orang namanya bekerja ya ada dukanya. Untuk sukanya, aku dapat mengembangkan skill dan mempunyai gambaran dalam dunia pekerjaan. Sebenarnya suka sekaligus duka sih, karena kita bersinggungan langsung sama WNI, terus kemudian banyak sekali keluhan, cerita, atau mungkin hanya sekedar keluh kesah dari teman-teman WNI yang pengen curhat sebenarnya. Mereka tuh cuma butuh support system, mereka butuh teman cerita, itu aja. Kadang mereka, Pak saya gini, gimana Pak saya gini, wah Pak saya habis diginiin ini, terus gimana Mbak, gimana Mas, enggak Pak saya cuma pengen cerita gitu. Itu ada. Terus kemudian kalau dukanya itu banyak hal-hal yang kadang tidak terduga. Dukanya itu karena kita di posisi administrasi, kita selalu dikejar-kejar dengan deadline, jadi tiada hari tanpa deadline, dan harus menemukan cara supaya kita bisa fight untuk menggapai si deadline-nya itu. Saya bisa ketemu dengan pebisnis, ketemu orang-orang penting, bos-bos. Kalau dukanya, saya harus bangun pagi tiap hari. Aku ingin menambah pengalaman dan aku tertarik untuk mencoba bekerja di luar negeri, dan aku juga suka explore budaya-budaya dari Eropa Timur. Jadi bisa membandingkan budaya di sini dan di Indonesia. Saya tertarik dengan negara-negara Eropa Timur, dan kebetulan Romania adalah salah satu negara yang terbesar selain Hungaria di Eropa Timur. Karena ya cukup lama saya bekerja di KBRI, perasaan kekeluargaan, kalau ada kata seperti itu, yang lama-lama muncul. Hal yang paling disukai itu banyak ketemu sama orang-orang yang biasanya kita cuma lihat di YouTube, di HP, di layar kaca deh, kita bisa ketemu langsung sama mereka. Masih banyak ketemu orang, jadi kerja kita nggak kerja mulu, jadi kalau bosan kita bisa bertemu orang-orang banyak untuk mendapatkan support maupun cerita-cerita unik tentang kehidupan mereka lainnya. Saat saya bertemu dengan counterpart seperti itu, pejabat tinggi yang saya sendiri tidak percaya bahwa saya bisa bertemu dengan mereka. Saat penerimaan kedatangan tamu presiden dan juga waktu penerimaan KBRI oleh delegasi jabat dari Indonesia, Kita punya lebih banyak kesempatan untuk ketemu orang yang sebelumnya cuma kita lihat di TV. Kalau hal yang paling disukai ketika kita bisa melakukan event untuk memperkenalkan budaya Indonesia, terlebih kalau kita pakai baju-baju adat, baju khas Indonesia di tempat publik, itu buat saya sih sangat menyenangkan dan bisa memperlihatkan kalau kita tuh Indonesia, kita berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Saya bisa tahu apa kerjaan perwakilan Indonesia di luar negeri dengan hubungan bilateral. Kegiatan seperti kemarin ITU, International Telecommunication Union, kegiatan besar yang diselenggarakan di Bukares, saya sebagai staf KBRI bisa ikut berpartisipasi. Waktu KBRI Bukares ikut dalam evakuasi WNI Ukraina, seru banget, lebih ke deg-degannya dapet, kecapeknya juga dapet karena banyak banget WNI kan yang dari sana, terus kita ngurusin dari pagi sampai malam berhari-hari, itu mengesankan banget sih. Pertemuan dengan orang-orang penting yang membutuhkan interpretasi bahasa Rusia, kebetulan saya juga bisa berbahasa Rusia, jadi saat bertemu dengan orang-orang penting tersebut, saya memiliki prinsip untuk zero mistake supaya menghindari adanya miskomunikasi dalam penyampaian pesan dari Indonesia ke pihak Moldova maupun Moldova ke Indonesia tersebut. Saat ada sidang ITU di Bukares, di mana kami menerima kunjungan Menkominfo dari Indonesia dan sekitar 30 pejabat dari Indonesia, dan saat itu saya mengalami sendiri di lapangan bagaimana cara menggalang dukungan, mencari dukungan dan mendekati kontak-kontak untuk mendapatkan dukungan. menyambut kedatangan tamu presiden di tahun 2003 itu. Aku dapat mengikuti konferensi diplomatik dan menemui orang-orang penting yang ada di Rumania. Saya tuh paling suka, paling berkesan itu ketika ngumpul sama teman-teman, kemudian kita main gamelan, kita bikin pertunjukan di mana. Mungkin ITU juga ya, ITU karena memang itu salah satu event yang cukup besar yang ada di Bukares ini, dan kita selaku pegawainya berkesempatan untuk bisa menghadiri dan ikut serta juga dalam kegiatan ITU itu.
Saya dapat menghadiri resepsi diplomatik. Ya, kumpul sama keluarga atau jalan-jalan di taman atau main tenis salah satu. Ke mall, jalan-jalan ke taman gitu sih, karena cuacanya di sini enak. Terus untuk pejalan kaki juga space-nya banyak, jadi enak aja untuk jalan kaki, jalan-jalan. Mempelajari bahasa asing dan memperdalaminya seperti bahasa Rumania dan Prancis untuk modal saya ke depannya, dan paling jalan-jalan sekitar Bukares seperti ke mall atau menjajaki coffee shop lainnya untuk nongkrong-nongkrong bersama teman-teman. Memasak, membaca buku, dan jalan-jalan. Olahraga sepeda, juga kadang bermain dengan anak-anak di taman, berolahraga, badminton, atau bermain musik. Aku lebih suka explore, jadi kayak jalan-jalan keluar kota untuk lihat-lihat wisata-wisata yang ada di Rumania. Ya sebenarnya suka nggak suka sih harus ngurusin keluarga. Karena saya punya istri, punya anak. Karena saya senang main musik, jadi saya suka nge-cover lagu sih. Nonton film dan jalan sore sekaligus beli kopi, ya nongkrong di sini. Pastinya langsung mencari GoFood untuk memesan lumpia dan nasi padang. Bertemu orang tua, karena mereka adalah orang yang paling saya rindu selama saya di Bukares. Wisata kuliner. Bertemu dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Mandi karena di sana panas. Makan dan cari warung Padang. Ketemu sama sahabat-sahabat saya yang di sana dan keluarga. Nasi padang, karena tren nasi padang di Belanda di Desember 2022 kemarin, dan harganya mahal banget, makanya kalau ke Indonesia pasti nasi padang. Semua menu warteg pasti, sama nasi padang tentu aja. Sate kambing, gudeg. Makanan yang paling saya cari saat saya datang ke Indonesia mungkin masakan dari orang tua, seperti itu. Di rumah istri saya juga masaknya masakan Indonesia, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu pengen juga makanan Indonesia. Sate Padang dan nasi bebek Madura. Makanannya itu dari daerah saya, itu sate Marangi namanya. Nasi padang, batagor, mungkin mie ayam ya. Sate, rendang, lumpia, risoles, ya seperti itu. Tarian mungkin karena dulu waktu mulai kerja di KBRI saya adalah anggota dari grup tarian Romina namanya, Romani Indonesia, berarti saya belajar waktu itu beberapa tarian. Don't worry, be happy. Menyenangkan, melelahkan, sama kangen. Seru, menarik, dan tahan banting aja sih. Menantang, melelahkan, dan menyenangkan. Senang, bangga, dan semangat. Seru, berani, dan challenging. Difficult, dirty, dangerous. Proses pendewasaan diri. Fun, seru, bahagia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja ataupun mau mencari kerja, pesan saya ya harus ada mental fighting dan surviving sih, karena yang saya alamin untuk bekerja di satu tempat itu nggak cuma harus menguasai job desk-nya, tapi bagaimana mental kita bisa tahan, karena pasti pressure-nya nggak cuma dari kerjaan sih, tapi dari lingkungannya juga. Kalau teman-teman punya cita-cita apapun itu, tetap semangat. Kalau kita mau untuk hasil yang besar, kita juga harus kasih effort yang besar. Tetap semangat dalam menjalani hidup, jangan lupa untuk harus keep antara bekerja dan juga kehidupan sehari-hari itu harus tetap balance, work-life balance. Jangan menyerah dan terus berusaha, karena setiap ada keinginan pasti ada jalan. Apapun kerjaannya, kalau dilakukan dengan semangat, ya insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai hasil. Tetap semangat walaupun hidup itu berat. Penting. Terima kasih. Tonton terus channel YouTube-nya KBRI Bukares. Jangan lupa like, follow, and subscribe.